Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini berkaitan dengan sejarah. Namun, sejarah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sejarah dan perkembangan ekologi. Mari kita telusuri bersama terkait dengan sejarah dan perkembangan ekologi tersebut. Istilah ekologi pertama kali dikemukakan oleh Ernst Haeckel pada tahun 1834 sampai 1914. Ernst Haeckel merupakan ahli biologi ternama yang berasal dari Jerman. Ernst Haeckel menemukan, menjelaskan, dan menamakan ribuan spesies baru, membuat peta pohon, genealogi, hubungan semua makhluk hidup, dan membuat istilah biologi baru seperti phylum, kingdom, protista, dan istilah-istilah ekologi. Sekitar tahun 1900-an, ekologi diakui sebagai ilmu dan berkembang terus dengan cepat. Predix Clemens sejak tahun 1905 sudah menulis buku teks ekologi yang menerangkan tentang metode pengukuran dan pemasangan kuadrat dalam kajian ekologi lapangan. Henry Chandler Cowles terpengaruh oleh karya A Genius Warming, mengadakan kajian dan menulis tentang suksesi tumbuhan di bukit sepanjang pesisir Danau Michigan. Bahkan menguraikan pula peranan iklim, fisiografi, dan biota lainnya dalam suksesi ini. Seri bukunya telah dimulai sejak tahun 1899. Selanjutnya, masih ingatkah Anda dengan definisi ekologi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya? Mari kita ulas kembali tentang definisi dari kata ekologi tersebut. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti rumah atau tempat hidup atau juga habitat, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Secara harfiah, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan tak hidup, atau interaksi antara organisme dan interaksi organisme dengan lingkungannya. Ekologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari seluk-beluk ekonomi alam, sesuatu kajian mengenai hubungan anorganik serta lingkungan organik di sekitarnya. Ekologi juga merupakan ilmu yang mempelajari hal yang sangat kompleks, merupakan berbagai komponen lingkungan yang saling berinteraksi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari berbagai interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan dari suatu organisme, di mana organisme berada, berapa jumlahnya, dan apa yang dilakukannya. Itulah beberapa definisi dari ekologi. Pembahasan ekologi tidak terlepas dari pembahasan tentang ekosistem dengan berbagai komponen penyusunnya, yaitu faktor abiotik dan faktor biotik. Faktor abiotik adalah komponen lingkungan yang merupakan sumber daya yang tak hidup, yang mencakup kondisi fisik dan kimia di dalam sebuah ekosistem. Faktor abiotik antara lain adalah faktor-faktor fisik seperti suhu, air, kelembaban, cahaya, dan topografi atau faktor tak hidup lainnya pada ekosistem. Sedangkan faktor biotik meliputi semua makhluk hidup di bumi, baik individu, populasi, dan sebuah komunitas, yang tentunya meliputi organisme seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba. Ekologi juga berhubungan erat dengan tingkatan-tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan merupakan suatu sistem yang menunjukkan satu kesatuan. Ekologi berkembang menjadi ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi ekosistem.
sehingga dapat menganalisis dan memberikan jawaban terhadap berbagai kejadian alam. Ekologi diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap terjadinya tsunami, banjir, tanah longsor, DBD, pencemaran, efek rumah kaca, kerusakan hutan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lantas, apa saja bahasan di dalam ilmu ekologi? Bahasan di dalam ilmu ekologi diantaranya adalah perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain ke dalam lingkungannya dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Perubahan populasi atau spesies pada waktu yang berbeda dalam faktor-faktor yang menyebabkannya itu juga merupakan pembahasan di dalam ekologi. Selanjutnya, interaksi antara spesies makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, kemudian hubungan keterkaitan antara ketergantungan seluruh komponen ekosistem yang harus dipertahankan dalam kondisi yang stabil dan seimbang, atau kita sebut istilah homeostatis. Itu juga merupakan pembahasan dalam ekologi. Pembagian ekologi berdasarkan keilmuan, ekologi dibagi menjadi dua bagian, yaitu sinekologi dan autekologi. Sedangkan berdasarkan taksonomi ekologi dibagi menjadi ekologi manusia, ekologi hewan, ekologi tumbuhan, dan ekologi mikroba. Berdasarkan keperluan praktis, ekologi dibagi menjadi ekologi air tawar, ekologi air asin, ekologi daratan. Nah, sebagai penutup, itulah beberapa hal yang terkait dengan sejarah perkembangan ekologi. Dengan mempelajari ekologi, kita akan semakin mengenal rumah kita yang kita tinggali di bumi tercinta ini, dengan segala pola-pola interaksi yang ada di dalamnya. Dengan begitu, kita diharapkan mampu berpartisipasi atau berperan serta di dalam menjaga bumi kita untuk terus menjaga stabilan untuk kelangsungan semua makhluk hidup yang menghuni di dalamnya. Sekian pembahasan kita kali ini, dan sampai berjumpa kembali. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.